Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video mengenai salah satu tugas dari pelatihan partisipasi masyarakat, yaitu dari makalah saya yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Wali Negari di Kabupaten Padang Pariaman. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri, yaitu Adi Saputra, NPP 280165, Program Studi Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, kelas F7. Baik, latar belakang saya dalam video kali ini yaitu dari makalah yang saya buat, yaitu Indonesia merupakan salah satu negara yang berpaham demokrasi, di mana yang menjadi prioritas utama dalam menjalankan negara adalah kedaulatan rakyat. Intinya dari latar belakang ini adalah bahwa Indonesia ini di masa reformasi, yang artinya telah menjalankan paham demokrasi. Seperti yang kita tahu bahwa demokrasi ini adalah kekuasaan di tangan rakyat. Itu ibaratnya adalah rakyat menjadi mempunyai kekuasaan tertinggi di negara ini. Sehingga dalam kekuasaan tersebut muncullah partisipasi yang disebut dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi itu sendiri terdiri dari dua kata, yaitu pars, yaitu bagian, dan caper, yaitu mengambil. Jadi dapat digabungkan bahwa partisipasi itu adalah mengambil bagian atau mengambil peran dalam suatu aktivitas perpolitikan di negara. Dari judul yang saya ambil yaitu partisipasi masyarakat dalam pemilihan negari. Itu artinya bahwa partisipasi masyarakat dalam pemerintahan di suatu negari. Sebelumnya, negari ini adalah nama lain dari desa yang telah diatur oleh undang-undang, yaitu undang-undang pemerintahan daerah, dan lebih khusus itu adalah peraturan gubernur mengenai negari, sebutan negari. Suatu pemerintahan klasik yang mana dalam pemerintahannya dipimpin oleh penghulu dan memiliki kewenangan yang sama serta dipersatukan dalam suatu kerapatan adat. Sistem pemerintahan negari yang berada di Minangkabau atau Sumatera Barat dipercaya sudah ada lama sebelum berdirinya Kerajaan Pagaruyung, tetapi diubah sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang mana undang-undang ini membuat sistem pemerintahan terendah menjadi seragam. Artinya di Indonesia ini bahwa pemerintah negari ini sama dengan pemerintah desa, yang mana menjadi pemerintahan paling rendah atau sistem pemerintahan paling rendah yang ada di Indonesia. Ada beberapa identifikasi masalah dalam makalah yang saya buat. Yang pertama, bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemilihan wali negari di Kabupaten Padang Pariaman. Yang kedua, apa saja faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pemilihan wali negari di Kabupaten Padang Pariaman. Yang ketiga, itu apa saja solusi untuk mengurangi hambatan yang terjadi dalam pemilihan wali negari di Kabupaten Padang Pariaman. Sebelum membahas beberapa rumus masalah, yaitu ada baiknya kita membahas dulu teoritis, yang mana teoritis ini menjadi acuan atau pedoman kita dalam membahas suatu masalah. Yang pertama yaitu partisipasi. Partisipasi itu kumpulan bentuk tindakan massa maupun individual yang menampilkan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dengan warganya. Itu artinya bahwa partisipasi ini adalah suatu tindakan yang mana masyarakat ikut andil atau terlibat dalam suatu sistem pemerintahan, sehingga pemerintahan itu tidak hanya dijalankan oleh pemerintahan atau birokrat saja, tapi perlu dukungan moral maupun material dari masyarakat, sehingga tujuan dari pemerintah itu sendiri bisa tercapai dengan baik. Salah satunya yaitu kesejahteraan masyarakat. Cakupan dalam partisipasi ini mencakup semua kegiatan yang mempengaruhi pemerintahan, terlepas apakah tindakan tersebut mempunyai efek atau tidak, berhasil atau gagal. Partisipasi ini memiliki cakupan bahwa semua tindakan atau program dari pemerintah yaitu diikutsertakan atau diikuti oleh masyarakat, sehingga itu yang dinamakan partisipasi. Apakah itu dalam kegiatan tersebut berhasil atau tidak, atau mencapai tujuan, tetapi apabila telah diikuti oleh masyarakat, itu dinamakan partisipasi masyarakat. Saya ambil contohnya itu di Sumatera Barat ada kayak seperti acara memperingati bulan Muharram, yaitu 1 Muharram, yang mana ada acara di Kota Pariaman, itu acara tabut, di mana acara ini adalah suatu acara yang memperingati wafatnya cucu Nabi atau cucu Nabi Muhammad, yaitu Husain, sehingga dalam acara tersebut bisa mendatangkan para wisatawan terutama di wisatawan lokal untuk datang ke Pariaman, sehingga dalam acara tersebut bisa mendatangkan income atau feedback bagi daerah tersebut. Kegiatan partisipasi disebut juga dengan partisipasi politik, yaitu bersifat terputus-putus, hanya sebagian sambilan ataupun sebagian pekerjaan yang suatu waktu, dan hanya bersifat sekunder dibanding dengan peranan-peranan sosial lainnya.
ada beberapa jenis partisipasi dalam masyarakat. Yang pertama yaitu partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Artinya, partisipasi aktif ini adalah partisipasi masyarakat yang mana masyarakat ikut andil atau terlibat dalam pembuatan suatu kebijakan, dan juga masyarakat ikut andil atau ikut juga dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Artinya, masyarakat yang membuat kebijakan ikut dalam membuat kebijakan, dan kebijakan tersebut juga ikut dijalankan oleh masyarakat. Yang kedua yaitu partisipasi masyarakat secara pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada outputnya saja. Dalam arti hanya menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Di sini bahwa masyarakat tidak terlibat secara langsung dalam pembuatan kebijakan, tapi dalam kebijakan tersebut masyarakatlah yang akan menaati atau yang akan menerapkan isi atau substansi dari arahan atau petunjuk kebijakan tersebut. Yang ketiga adalah partisipasi masyarakat putih, atau ini disebut juga yaitu golongan putih atau golongan golput, yaitu kelompok apatis karena menganggap sistem politik yang ada menyimpang dari yang dicita-citakan. Ini adalah salah satu partisipasi yang sangat tidak baik dan tidak perlu dicontoh, karena kita sebagai masyarakat atau manusia adalah itu makhluk sosial yang mana saling membutuhkan satu sama lain. Kita dibutuhkan untuk saling bekerja sama dan saling membaur satu sama lain, saling berinteraksi satu sama lain, sehingga partisipasi jenis golongan putih ini sangat tidak masuk akal atau sangat bertentangan dengan ideologi atau sistem masyarakat kita, yaitu sosial, yaitu saling membutuhkan satu sama lain. Yang kedua yang selanjutnya yaitu faktor pendukung. Ada beberapa faktor pendukung dalam partisipasi masyarakat. Yang pertama yaitu modernisasi. Modernisasi ini adalah perkembangan teknologi di mana partisipasi masyarakat bisa berjalan atau bisa meningkat apabila dalam perkembangan teknologinya itu bisa diikut sertakan. Seperti salah satu contoh yaitu di era modern sekarang ini itu perkembangan teknologi. Dalam partisipasi masyarakat, dalam suatu kegiatan masyarakat bisa langsung ikut andil atau ikut serta terhadap suksesnya kegiatan tersebut. Salah satunya itu dengan memanfaatkan teknologi, seperti misalnya ada pemilihan yang saya angkat ini adalah pemilihan wali negari. Bisa jadi dalam pemilihannya dilakukan secara e-voting, sehingga masyarakat berpartisipasi penuh dalam mengikutinya, karena dalam pelaksanaannya itu bisa dilakukan dengan teknologi. Yang kedua itu terjadinya perubahan struktur sosial. Selanjutnya itu kita libatkan pemerintah dalam struktur sosial. Faktor pendorong lainnya itu konflik elit politik dan pengaruh kaum intelektual. Pengaruh kaum intelektual ini diibaratkan yaitu kaum akademisi yang muncul dalam suatu sistem sehingga dapat mendongkrak atau mendorong pertumbuhan dalam partisipasi masyarakat. Di sisi lain ada faktor pendukung atau pendorong dan ada juga faktor penghambatnya, yaitu geografi, ekonomi, dan pendidikan. Yang pertama saya bahas dulu masalah pendidikan. Pendidikan di sini berarti diibaratkan semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula partisipasi masyarakatnya. Karena dalam pendidikan tersebut masyarakat ibaratnya diedukasi atau mendapatkan ilmu yang lebih dari masyarakat yang tidak berpendidikan, sehingga ilmu tersebut bisa diterapkan dalam partisipasi masyarakat. Yang kedua itu ekonomi. Ini saya buat logikanya bahwa semakin tinggi perekonomian suatu masyarakat maka semakin tinggi pula partisipasinya. Mengapa demikian? Karena dalam partisipasi masyarakat, kebanyakan masyarakat di Indonesia sekarang ini yang apatis atau yang tadi saya sebut golongan putih, itu kebanyakan masyarakat yang belum bekerja atau ekonominya rendah, sehingga jangankan untuk memikirkan partisipasinya terhadap masyarakat maupun terhadap politik, bahkan untuk mencari makannya dalam sehari aja itu dia sudah cukup susah. Makanya tidak ada berpikir masyarakat tersebut untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pemerintah yang lain, karena dia sibuk untuk mencari pekerjaan untuk mendorong atau mendongkrak kehidupannya. Yang selanjutnya yaitu geografi. Faktor penghambat geografi ini saya ibaratkan bahwa masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Masyarakat perkotaan bisa jadi memiliki faktor bahwa partisipasinya rendah. Mengapa demikian? Karena rata-rata masyarakat perkotaan ini yaitu pekerja seperti buruh, pekerja pabrik, sehingga dia sibuk atau dalam kehidupannya sehari itu dia berputar dalam kegiatan pekerjaan saja, sehingga untuk berpartisipasi atau untuk mendukung kegiatan-kegiatan pemerintah yang lain pun sangat tidak susah atau bisa dikatakan sangat minim. Baik, terima kasih. Itulah salah satu video presentasi dari makalah yang saya buat tentang partisipasi masyarakat. Semoga memuaskan. Terima kasih.